Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Putri Azhara, saya akan menjelaskan tentang peradaban Asia di Cina. Peradaban Asia di Cina adalah salah satu peradaban tertua yang berkelanjutan di dunia. Meski tidak seperti peradaban Barat, Islam, dan India, Cina telah berhasil tetap bersatu secara politis dalam rekam sejarahnya. Bertentangan dengan persepsi umum, Cina yang secara historis terisolasi dan lemah, banyak dinasti Cina yang sangat kuat dan memiliki dampak mendalam pada sejarah global. Selama dinasti Ming, kapal-kapal Cina melakukan beberapa perjalanan eksplorasi pada tahun 1405 sampai 1433 sebelum tiba-tiba berhenti. Pertama, dinasti Han. Dinasti Han adalah dinasti kekaisaran Tiongkok pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 222 Masehi. Yang kedua, berkuasa setelah dinasti Qin pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Dan sebelum zaman tiga negara 220 sampai 280 Masehi, dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad. Dan periode selama dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Hingga saat ini, kelompok etnis mayoritas Tiongkok menyebut diri mereka sebagai suku Han, dan aksara Tionghoa disebut aksara Han. Dinasti ini didirikan oleh pemimpin secara anumerta dengan nama Kaisar Gaozu. Sejarah dinasti ini sempat diselingi oleh dinasti Qin pada tahun 9 sampai 23 Masehi. Ini didirikan oleh seorang mantan wali pengusaha yaitu Wang Mang. Periode selingan ini membuat dinasti Han menjadi dua periode, yaitu Han Barat dan Han Awal, dan Han Timur atau Han Akhir. Berikut ada peta kekuasaan dinasti Han pada tahun 1089 sampai 220 Masehi. Kekaisaran dinasti, Cina memiliki masalah abadi, yaitu para nomaden di utara. Pelecehan dan serangan terus-menerus oleh pengembara ini menjadi awal dari pembangunan tembok besar pertama setelah dinasti Qin dan dinasti Han. Cina berusaha untuk mengepung musuh-musuhnya yang menyebabkan ekspedisi ke barat menuju Xinjiang dan Asia Tengah saat ini. Kemudian ada foto yang mengilustrasikan kejadian pada saat itu. Dinasti Han Barat. Dinasti Han Barat, pada permulaan dinasti Han Barat juga dikenal sebagai nama Han Awal, 13 Jun, yang dikendalikan secara terpusat termasuk wilayah ibu kota berdiri di bagian barat dan mencakup sepertiga wilayah kekaisaran. Sedangkan 2/3 wilayah Han yang berada di timur dibagi menjadi 10 kerajaan semi-otonom. Pada tahun 121 sebelum Masehi, pasukan Han mengusir Xiongnu dari wilayah yang terbentang dari koridor Hexi hingga Lop Nur. Mereka juga berhasil menghalau serangan gabungan Xiongnu-Qiang di wilayah barat laut ini pada tahun 1011 sebelum Masehi. Pada tahun yang sama, pemerintahan membentuk 4 Jun baru di wilayah tersebut, yaitu Jiuquan, Zhangji, Dunhuang, dan Wuwei. Mayoritas penduduk di kawasan ini adalah para tentara. Kadang-kadang pemerintah secara paksa memindahkan para petani ke pemukiman perbatasan baru bersama dengan rakyat jelata, seperti para petani, pedagang, pemilik tanah, dan pekerja bayaran, untuk berimigrasi secara sukarela ke perbatasan. Dari sekitar tahun 111 hingga 60 sebelum Masehi, pasukan Han bertempur melawan Xiongnu untuk menguasai negara-negara di cekungan Tarim. Han akhirnya menang dan mendirikan protektorat wilayah barat pada tahun 60 sebelum Masehi. Hingga Han menjadi pihak yang mengatur pertahanan dan urusan luar negeri di wilayah tersebut. Han juga memperluas wilayahnya ke selatan. Penaklukan Nanyue pada tahun 111 sebelum Masehi memperluas wilayah Han hingga ke kawasan yang sekarang berada di Guangdong, Guangxi, dan Vietnam Utara. Yunan termasuk ke dalam wilayah Han melalui penaklukan terhadap kerajaan Dian pada tahun 109 sebelum Masehi. Diikuti oleh semenanjung Korea melalui penaklukan Gojoseon oleh Han dan pembentukan Jun Suangtu dan Lelang pada tahun 1108 sebelum Masehi. Menjelang penghujung periode Han Barat, dalam sensus nasional pertama yang diketahui oleh Tiongkok dan dilakukan pada tahun 2 Masehi, jumlah penduduk di wilayah Han membentang luas terdapat sebanyak 57.671.400 jiwa dalam 12.366.470 rumah tangga. Rezim Wang Mang. Wang Mang memperkasai serangkaian reformasi besar yang pada akhirnya tidak berhasil. Reformasi ini termasuk upaya pelarang perbudakan, menasionalisasi
menasionalisasi tanah untuk mendistribusikannya secara merata kepada rakyat, dan memperkenalkan mata uang baru, sebagai suatu perubahan yang menurunkan nilai sistem mata uang. Meskipun reformasi ini memicu perlawanan, hal yang pada akhirnya menjatuhkan rezim Wang Mang adalah serangkaian banjir besar yang melanda pada tahun 3 Masehi dan 11 Masehi. Penumpukan endapan lumpur secara bertahap di Sungai Kuning telah meningkatkan permukaan air dan infrastruktur pengendali banjir akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Sungai Kuning terbagi menjadi dua cabang, yaitu satu mengalir ke utara dan satu lagi mengalir ke selatan, menuju Shandong. Meskipun para insinyur Han berhasil membendung cabang selatan pada tahun 70 Masehi, namun banjir tersebut tidak dapat dihindari. Han Timur. Han Timur juga dikenal sebagai sebutan Han Akhir. Secara resmi dimulai pada 5 Agustus 25 ketika Liu Xiu menjadi kaisar. Sama pemberontakan terjadi di mana-mana terhadap Wang Mang, negara Goguryeo, leluasa untuk menyerang Jun milik Han di Korea. Han tidak mengukuhkan kembali kekuasaannya di wilayah itu sampai tahun 30 Masehi. Sementara itu, Trung, persaudara dari Vietnam, memberontak melawan Han pada tahun 40 Masehi. Pemberontakan mereka dipadamkan oleh Panglima Han Ma Yuan dalam sebuah kampanye militer yang dilancarkan pada tahun 42 hingga 43 sebelum Masehi. Masa kekuasaan Han Timur. Pemerintah Kaisar Zhang yang berkuasa selama 75 sampai 88 Masehi dianggap oleh para cendekiawan Han Timur dari masa sesudahnya sebagai puncak kejayaan dinasti ini. Pemerintah selanjutnya dihantui oleh campur tangan Ore Kasim yang dalam perebutan kekuasaan. Pada tahun sebelum 92 Masehi, dengan bantuan Kasim Zemzong, Kaisar He berkuasa pada 88 sampai 105 Masehi memerintahkan agar Ibu Suri Du dijadikan tahanan rumah dan agar klannya dihapuskan kekuasaannya. Tindakan ini diambil sebagai pembalasan pada Du tak hanya melakukan pembalasan terhadap klan Prameswari Tiang, tetapi juga menyembunyikan fakta bahwa dia adalah ibu kandung sang kaisar. Setelah Kaisar He meninggal, istrinya bernama Maharani Deng Su berperan sebagai wali penguasa di tengah bergejolaknya krisis keuangan serta pemberontakan Qiang yang meletus dari tahun 107 hingga 118 sebelum Masehi. Akhir kekuasaan dinasti Han, Yuan Shao dan Cao Cao memperebutkan kembali atas kaisar, namun Cao Cao mengalahkan seterunya dalam pertempuran Guandu pada tahun 200 Masehi. Setelah Yuan meninggal, Cao Cao membunuh putra Yuan Shao. Yuan Tanyang sebelumnya berseteru dengan saudara-saudaranya perihal warisan keluarga. Saudara Yuan Shao yang lain, Yuan Sang dan Yuan Xi, dibunuh pada tahun 207 Masehi oleh Gong Sun Kang, yang kemudian mengirim kepala mereka kepada Cao Cao. Setelah Cao mengalami kekalahan dan pertempuran Chibi di Sungai Yangtze, pada tahun 208 Masehi, Tiongkok terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu kawasan Cao Cao di utara, Sun Quang di selatan, dan Liu Bei di barat. Cao Cao meninggal pada Maret 220 Masehi. Pada bulan Desember, putranya Cao Pi memaksa Kaisar Xia menyerahkan takhta padanya dan menjadi kaisar yang kemudian dikenal dengan nama Anumerta Kaisar Wen dari Wei. Peristiwa ini secara resmi mengakhiri riwayat dinasti Han dan memulai konflik panjang antara tiga negara, yaitu Cao Wei, Dongwu, dan Shu Han. Berikutnya, dinasti Tang adalah salah satu dinasti Tiongkok yang menggantikan dinasti Sui dan mendahului periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Pada awal berdirinya dinasti Tang, perdamaian masih belum pulih sepenuhnya selama kurang lebih 6 tahun berikutnya. Negara masih dilanda kekacauan dan perang saudara, di mana Li Yuan dan dibantu putranya Li Ximin berjuang kembali menegakkan perdamaian dan ketertiban. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil dan meletakkan dasar bagi kestabilan politik sepanjang sisi sejarah dinasti Tang. Era Kekaisaran Li Ximin atau Taizong tahun 626 hingga 649. Pada tahun 626 ini, ia turun dan digantikan oleh putranya yang bernama Li Ximin yang bergelar Taizong. Nah, di bawah pemerintahannya, Cina menjadi negara yang adikuasa. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, Cina tumbuh menjadi negeri yang terkuat di Asia Utara. Ia menghancurkan sepenuhnya kekuatan suku-suku Turki dan berhasil menguasai daerah Ordos serta Mongolia dalam. Kejayaan dinasti Tang ini berakar pada etos kerja keras Kaisar Taizong dalam memajukan negerinya. Nah, menjelang masa akhir pemerintahannya,
Taizong menjadi lupa daratan. Setelah tahun 630, ia menjadi semakin sombong dan boros dalam urusan negara, mulai diabaikannya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan perburuan yang lama, serta menghamburkan uang negara. Bertentangan dengan syarat para penasihatnya, Taizong mulai membangun proyek-proyek yang menghamburkan pembendaharaan negara, seperti istana megah yang kemudiannya dihancurkan kembali, karena lokasinya dirasa terlalu panas dan gaya arsitekturnya kurang disukai olehnya. Era Kekaisaran Gaizong tahun 649 hingga 683, lalu Zongzong tahun 705 hingga 710, dan Ruizong tahun 710 hingga 712. Nah, penerus Taizong adalah kaisar lemah. Nah, berturut-turut diperintah oleh Gaizong, Zongzong, dan dilanjutkan oleh Ruizong. Kaisar Guizhong atau Li Shi adalah seorang yang lemah secara fisik, sehingga sedikit demi sedikit kekuasaannya jatuh pada selir kesayangannya yang ambisius bernama Wu Zetian. Nah, yang sebelumnya merupakan selir ayahnya. Wu Zetian ini menyingkirkan permaisuri Gaozong. Demi melanggengkan kekuasaannya setelah suaminya wafat, Wu memanipulasi suksesi kekuasaannya dengan meracuni putra mahkota Li Hong, serta mengasingkan para pangeran lainnya. Ia mengangkat putra ketiganya Li Zi dengan gelar Zongzong yang hanya sempat memerintah selama 6 minggu. Zongzong diturunkan dari tahta dan digantikan oleh adiknya yang bernama Li dan Ruizong, yaitu jelas sekali bahwa ia adalah kaisar boneka karena tidak pernah hadir memimpin rapat-rapat kenegaraan. Pada tahun 690, Hu Zetian melakukan langkah terakhirnya dengan menurunkan Ruizong dari singgasananya dengan lalu mengangkat dirinya sebagai kaisar, serta menamai dinasti barunya dengan nama Zhao. Bangkitnya dinasti Tang dimulai oleh Xuanzong, yang juga dikenal dengan Min Huang atau Kaisar Nan Gemilang, adalah putra Ruzong dengan selir Dou. Pada masa pemerintahannya, hukum disusun kembali hingga lebih terkesan manusiawi dan adil, di mana pemerintahan ditujukan untuk memulihkan simpati rakyat pada pemerintah. Pada penguasa dinasti Tang melegitimasi kekuasaan mereka dengan menyatakan dirinya sebagai keturunan Laozi, pendiri Daoisme, karena memang benar bahwa marga mereka memang sama. Xuanzong memanfaatkan kebetulan ini untuk meningkatkan kekuasaannya dengan jalan menjunjung Daoisme lebih tinggi ketimbang Buddhisme. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa penemuan dan inovasi yang terjadi pada dinasti Tang. Yang pertama, terhitungnya panjang garis busur bumi dan ditemukannya alat untuk mengukur panjang garis busur bumi ditemukan oleh Hsing tahun 683 hingga 727. Dan yang kedua, ditemukannya buku tercetak naskah tertua kitab suci agama Buddhis. Gulungan kitab ini dibuat dengan metode cukilan kayu. Yang ketiga, pembuatan patung lembu yang terbuat dari besi tuang, di mana 4 buah patung semacam ini ditemukan kembali pada tahun 1989. Yang keempat, sehubungan dengan ilmu bangunan, dinasti Tang merupakan pelopor pembangunan jembatan busur yang terbentuk dari segmen sebuah lingkaran yang ditemukan oleh Li Kun. Perkembangan seni dinasti Tang. Masa dinasti Tang merupakan zaman keemasan sastra dan seni Tiongkok. Terdapat kurang lebih 48.900.000 puisi yang dibuat oleh sekitar 2.200 penulis Tang yang masih bertahan hingga zaman modern. Kemampuan dalam menyusun puisi perlu dikuasai oleh mereka yang ingin lulus ujian masuk pegawai negeri. Sementara dunia puisi di Tang sendiri sangat kompetitif. Sering diadakan pertandingan puisi antara tamu, acara penjamuan, dan orang-orang istana. Gaya puisi yang populer di Tang adalah gaya Gushi dan Jitsi, yaitu penyair ternama yang bergaya Jiuxi adalah Li Bai, sementara untuk gaya Jintisi yang terkenal adalah Wang Wei dan Cui Hao. Perkembangan agama dan filsafat. Ada beberapa agama dan filsafat yang berkembang pada zaman dinasti Tang, antara lain yang pertama, Buddhisme, yang kedua Daisme, yang ketiga Islam, yang keempat Nestorianisme, yang kelima Manikeanisme, yang keenam Zoroastrianisme. Selanjutnya, perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan. Banyak perkembangan yang terjadi pada zaman dinasti ini. Banyak perubahan yang dilakukan dari mulai pembagian tanah dan sistem kepemilikannya.
pembayaran pajak hingga sistem pendidikan yang semakin baik dengan penambahan mata ujian, juga menyeragaman satu beran berat yang akhirnya memunculkan terbentuknya mata uang logam pertama pada dinasti Tang yang disebut Kaiyuan Tang Bao dan Qian Feng Yuan Bao. Dinasti Tang disebabkan oleh pemberontakan Anlusan. Kejayaan dinasti Tang berakhir pada abad ke-8 ketika pemberontakan Anlusan tanggal 16 Desember tahun 755 hingga 17 Februari tahun 763 menghancurkan kekaisaran. Anlusan adalah seorang komandan setengah Sogdiana, setengah Turk semenjak tahun 744 dan berhasil memenangkan sebuah pertempuran melawan orang-orang Khitan di Manchuria pada tahun 744. Ia memperoleh tanggung jawab yang besar di Hebei yang memungkinkannya untuk memberontak dengan lebih dari 100.000 tentara. Nah, setelah itu masih banyak lagi kekacauan yang terjadi, antara lain gerakan Fanzhen. Yang kedua, setelah pemberontakan Anlusan dipadamkan, muncul kaum Fanzhen dan para penguasa dinasti Tang harus membayar loyalitas yang mahal dan diizinkan membentuk pasukan dan memungut pajak yang disebut Jiudesi. Yang keempat, bangkitnya kembali kekuasaan di tangan kaum Kaiberi dan perselisihan dalam istana. Dan yang keempat, ada pemberontakan petani. Saya Wulan Suci Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinasti Qing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dinasti Qing. Dinasti Qing yang dikenal juga sebagai dinasti Manchu adalah satu dari dua dinasti asing yang memerintah di Cina. Setelah dinasti Yuan Mongol dan juga adalah dinasti yang terakhir di Cina. Asing dalam arti adalah sebuah dinasti pemerintahan yang non-Han yang dianggap sebagai entitas Cina di zaman dulu. Dinasti ini didirikan oleh orang Manchuria dari klan Aisin Gyuro atau Hanyu Pinyin, kemudian mengadopsi tata cara pemerintahan dinasti sebelumnya serta meleburkan diri ke dalam entitas Cina itu sendiri. Asal mula dinasti Qing yaitu kebangkitan dari Manchu. Orang Manchu awalnya terkonsentrasi di sebelah timur laut tembok besar. Mereka menjaga wilayah utara tembok besar dalam dinasti selanjutnya dan ditaklukkan oleh bangsa Mongol yang kemudian mendirikan dinasti Yuan dari Mongol. Orang Manchu bersatu ketika seorang pemimpin dari suku Jurchen bernama Nurhaci mengalahkan suku Jurchen lain tahun 1582 dan mereka menundukkan Mongol. Seperti cara Genghis Khan, dia memanfaatkan tenaga dan pengetahuan orang-orang yang ia taklukkan. Penerus Nurhaci adalah anak laki-lakinya yang bernama Hong Taiji. Dia membuat kekaisaran yang awalnya disebut dinasti Jin akhir, tapi pada tahun 1636 dia mengganti namanya menjadi Kerajaan Qing Raya. Pada tahun 1644, tentara Manchu yang telah memasuki wilayah Ming pun segera menghabisi para pemberontak terakhir dinasti Ming dan merebut Beijing dari tangan mereka. Awal dari dinasti Qing yaitu pada tanggal 30 Oktober 1644, sekitar 5 bulan pasca pasukan Manchu menduduki ibu kota, anak laki-laki dari Hong Taiji yaitu Fulin menjadi Kaisar Sunzi, dan ia mengumumkan bahwa dinasti baru yaitu dinasti Qing telah berdiri. Kaisar Sunzi masih berusia 5 tahun saat ayahnya wafat pada tahun 1643. Namun, ia tetap diangkat menjadi kaisar oleh Komite Pangeran Manchu. Selama pemerintahannya, prioritas utama adalah untuk menaklukkan sisa wilayah kerajaan dan mendirikan pemerintahan untuk kerajaan baru. Mereka juga menunjuk Dorgon, yaitu putra ke-14 dari Nurhaci yang akan bertindak sebagai seorang wali atau perdana menteri yang akan menjalankan roda pemerintahan sementara.
Selanjutnya yaitu pemaksaan gaya rambut pada zaman dinasti Qing. Pada tahun 1645, Dorgon membuat dekrit yang berisi bahwa semua laki-laki dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Ming, harus mencukur rambutnya dan menguncir sisa rambutnya ke belakang. Gaya rambut ini memalukan tapi sangat membantu dalam mengidentifikasikan wajah para pemberontak. Puluhan ribu orang yang menolak mencukur rambutnya maka akan dibantai. Selanjutnya yaitu era Kekaisaran Kangxi atau Suanye yang merupakan masa kejayaan dinasti Qing dimulai. Masa pemerintahan Kaisar Kangxi dan Qianlong adalah periode termakmur dari sepanjang periode perdinastian Tiongkok. Periode ini dikenal di Tiongkok sebagai masa keemasan Kangqian. Pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi dan penerusnya, pemerintah lebih mengontrol perdagangan dan industri secara hati-hati, serta memonopoli industri penting, mengubah arah politik ekonomi dinasti sebelumnya. Lalu, 3 alasan dinasti Qing melarang perdagangan asing. Yang pertama yaitu masyarakat kelas atas Qing percaya bahwa dinasti Qing adalah kekaisaran terbesar di dunia dan mencibir orang asing. Yang kedua, ada pemimpin Manchu tidak ingin orang Han di daerah pantai menjadi kuat lewat perdagangan dengan orang asing. Dan yang ketiga adalah pemerintah Qing merasa marah dengan ketidaksopanan para duta besar. Mereka menolak untuk berlutut pada pejabat tinggi Qing. Selanjutnya yaitu ada era Kekaisaran Qianlong atau Hongli yang merupakan akhir masa keemasan. Anak laki-laki Kaisar Yongzheng bernama Kaisar Qianlong. Ia resmi naik tahta menjadi Kaisar ke-6 Qing dan memerintah selama 60 tahun. Hal ini dilakukan sebagai tindakan berbakti untuk memastikan bahwa ia tidak akan memerintah lebih lama dari kakeknya yaitu Kangxi. Era pemerintahan Qianlong adalah masa paling jaya selama dinasti Qing dan populasinya berkembang cepat hingga sekitar kurang lebih 300 juta jiwa. Namun, perdagangan asing dilarang hingga hanya tersisa di Guangzhou atau Kanton saja. Kerajaannya terus bertambah luas, di mana mereka menaklukkan wilayah Tibet dan Xinjiang di barat, juga mewarisi wilayah Mongolia dari dinasti pendiri, dan menyapu habis suku Zungars atau salah satu suku besar di Mongolia. Kaisar Qianlong lambat laun berubah menjadi serakah. Setelah berbagai kampanye kemenangannya di barat, ia mencoba menundukkan kerajaan Burma dan Vietnam dari tahun 1765 hingga 1769. Namun berakhir dengan kegagalan yang harus dibayar mahal oleh kerajaan. Pada masa Kekaisaran Daoguang, Inggris menginginkan perdagangan yang lebih luas dengan kerajaan Qing. Tapi pemerintahan Qing ingin mencegah opium dan pengaruh Inggris di wilayahnya. Inggris mengalahkan Tiongkok 2 kali pada tahun 1838 dan 1854 pada Perang Opium untuk memaksa perjanjian dagang dan merebut Hong Kong hingga tahun 1997 di bawah perjanjian Nanking pada tahun 1842. Pada tahun 1851 sampai dengan 1864 terjadi pemberontakan Taiping yang dipimpin oleh Ho Beng Siu Quan. Pemberontakan berbasis Kekristenannya memiliki beberapa idealisme berpikiran maju yang tak disetujui oleh dinasti Qing, seperti penghapusan perbudakan, memiliki lebih dari satu istri, pernikahan paksa, penggunaan opium, pengikat kaki atau foot binding, penyiksaan tahanan politik, pemujaan berhala, dan ingin agar wanita memiliki kesetaraan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu era permaisuri janda Cixi, yaitu sang permaisuri janda Cixi atau Cixi Taiho mulai berkuasa ketika tentara Inggris dan Perancis menyerang Beijing dan menghancurkan istana musim panas pada tahun 1860. Pada tahun 1900, sebuah pemberontakan dimulai di antara kalangan orang miskin, dipimpin oleh orang yang belajar seni bela diri atau kungfu. Jadi ini disebut sebagai pemberontakan boxer atau Yihetuan Movement. Dan yang terakhir ada Puyi, yaitu sang kaisar terakhir atau The Last Emperor.
Pada tahun 1908, ketika janda permaisuri Cixi dan Kaisar Guangxu tiba-tiba mangkat, Puyi pun menjadi kaisar terakhir. Bergelar Kaisar Xuantong yang kala itu baru berumur 2 tahun, sementara yang menjalankan kekaisaran secara resmi adalah Pangeran Zaifeng, yaitu ayah Puyi. Pada awal 1900-an, Sun Yat-sen telah berkelana keliling dunia untuk mengorganisir sebuah revolusi melawan dinasti Qing. Pergerakannya relatif tanpa korban di tahun 1911 dan Sun Yat-sen pun menjadi presiden pertama Republik Tiongkok. Ibu kota pemerintahan baru berada di kota Nanjing. Sun Yat-sen ingin mengimplementasikan konstitusi republik, tapi ini tak pernah terjadi. Sun Yat-sen pun dipaksa turun dari jabatan untuk memberi kursi presiden kepada jenderal kekaisaran Qing bernama Yuan Shikai. Dengan begitu, kekuasaan dinasti Qing pun secara resmi berakhir pada tahun 1912, ditandai dengan dimulainya era Republik Tiongkok.